Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Tangkas dengan NPM 12. Izinkan saya untuk mempresentasikan dengan judul prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran yang menggantikan tugas karena saya sakit. Nah, prosedur prosedur pengembangan ini yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Nah, dalam literatur evaluasi banyak dijumpai prosedur evaluasi sesuai dengan pandangannya masing-masing. Nah, namun demikian, sekalipun ada perbedaan langkah-langkah, tapi bukanlah sesuatu yang prinsip karena prosedur intinya hampir sama. Nah, eh, prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran ini terdiri dari perencanaan evaluasi yang meliputi merumuskan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, menulis soal, uji coba dan analisis soal, merevisi dan merakit soal. Nah, yang kedua ada pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga ada pengolahan skor dan penafsiran. Nah, yang keempat ada pelaporan hasil evaluasi. Dan yang kelima ada pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi ini langkah pertamanya yang perlu kita lakukan dalam kegiatan evaluasi ini adalah membuat perencanaan. Nah, perencanaan menurut Wina Sanjaya ini merupakan proses mengambil sebuah keputusan tentang sasaran dan tujuan pembelajaran. Nah, maksud dari perencanaan evaluasi dari Wijams Popam mengemukakan maksud perencanaan evaluasi ini adalah untuk memudahkan pengumpulan data. Dengan demikian membuat pernyataan yang valid tentang pengaruh atau hasil dari program, praktik atau kebijakan yang sedang diteliti. Nah, untuk fungsi atau kegunaan perencanaan evaluasi ini untuk desain pengujian atau untuk merancang sebuah tes yang baik membutuhkan persiapan yang matang dan kualitas tes biasanya meningkat jika dapat dirancang dengan cara yang santai. Nah, yang kedua ini kegunaannya untuk rencana evaluasi di awal proses desain adalah bahwa Anda akan siap untuk mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan ketika sudah tersedia. Nah, implikasinya ini adalah perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik atau komprehensif sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, berdasarkan perencanaan evaluasi yang matang ini, kita dapat menetapkan tujuan-tujuan tingkah laku. Nah, ini ada langkah-langkah menentukan yang harus ditempuh dalam perencanaan suatu tes itu ada menentukan tujuan tes, mengidentifikasi hasil belajar yang akan diukur melalui tes, merumuskan hasil belajar dalam bentuk perilaku yang spesifik dan dapat diamati.
Menyusun garis besar materi pelajaran yang akan diukur melalui tes. Nah, ada pun langkah menyiapkan suatu tabel yang spesifik atau kisi-kisi. Nah, yang terakhir ada menggunakan tabel spesifik sebagai dasar persiapan tes. Nah, untuk tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program pembelajaran atau untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Uh, uh, untuk yang kedua ada menyusun kisi-kisi. Untuk menentukan tujuan evaluasi ini dapat dikelompokkan dalam 3 domain. Nah, yang pertama ada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk domain kognitif ini seperti pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, dan sintesis. Nah, untuk domain afektif ini ada eh, penilaian, organisasi, penerimaan, karakterisasi, dan responding. Nah, untuk domain psikomotorik itu ada persepsi kesiapan melakukan sesuatu pekerjaan, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan origination. Nah, untuk selanjutnya ada menyusun kisi-kisi. Nah, maaf, menyusun kisi-kisi ini, kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Fungsi kisi-kisi ini adalah sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Nah, untuk kisi-kisi ini membuat kisi-kisi soal yang baik harus memenuhi persyaratan, yaitu ada representasi, harus betul-betul mewakili isi kurikulum yang akan dievaluasi. Ada komponen-komponennya harus terurai atau yang jelas, terinci dan mudah dipahami. Ketika ada soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, selanjutnya
Nah, dalam eh, menyusun kisi-kisi ini ada contoh rumusan kata kerja operasional dalam domain kognitif, yaitu yang pengetahuan atau ingatan itu ada mendefinisikan, memberikan, mengidentifikasi, mencocokkan, menyebutkan, dan lain-lain. Nah, untuk yang pemahaman itu ada mempertahankan, membedakan, menjelaskan, eh, menyimpulkan, dan mengubah. Nah, untuk penerapan itu menghitung, mengungkapkan, menjalankan, menghubungkan, eh, menunjukkan, dan memecahkan. Nah, untuk analisa itu ada mengurai, membuat diagram, memisah-misahkan, membuat garis besar, dan menghubungkan. Untuk sintesa, eh, contoh rumusan kata kerjanya itu menggolongkan, menggabungkan, men- meng- membangkitkan, merencanakan, menceritakan, dan menyimpulkan. Nah, untuk evaluasi itu membandingkan, mempertentangkan, membeda-bedakan, dan sebagainya. Nah, untuk domain afektif itu eh, contoh rumusan kata kerjanya itu menggambarkan, memilih, mengikuti, memberi, hmm, menjawab, menunjukkan, mempraktikkan, mengemukakan, menuliskan, melengkapi, menggambarkan, mengusulkan, melaksanakan, merevisi, dan sebagainya. Nah, untuk domain psikomotor ini contohnya menirukan, menggunakan, mewujudkan, menukar, membersihkan, menyusun, menghubungkan, mengasah, mengikat, mengerjakan dengan teliti, dan mengidentifikasi. Nah, untuk selanjutnya, ini langkah-langkah menyusun kisi-kisi ini, diagramnya ini. Untuk membuat kunci jawaban ada 16,7%, analisis silabus 16,7%, menyusun kisi-kisi 16,7%, membuat soal 16,7%, dan menyusun lembar jawaban juga 16,7%. Nah, untuk syarat-syarat membuat kisi-kisi yang soal yang baik ini tadi udah jelaskan, representatif, yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum yang akan dievaluasi. Kedua, ada komponen-komponennya harus jelas atau rinci dan mudah dipahami. Nah, soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada
menulis soal. Nah, penulisan soal ini adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Nah, setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawaban. Nah, untuk setiap eh, setelah semua soal ditulis, baiknya soal tersebut dibaca lagi. Jika perlu didiskusikan kembali dengan tim penelaah soal baik dari ahli bahasa, ahli bidang studi, termasuk ahli evaluasi. Selanjutnya ada uji coba dan analisis soal. Nah, jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali. Nah, serta soal-soal mana yang baik untuk dipergunakan selanjutnya. Nah, analisis ini gunanya untuk mengetahui kelemahan setiap soal yang digunakan. Nah, dalam melaksanakan uji coba soal, eh, yang harus diperhatikan itu ruangan tempatnya tes hendaknya diusahakan seterang mungkin. Nah, jika perlu dibuat papan pengumuman di luar agar orang lain tahu bahwa ada tes yang sedang berlangsung. Nah, perlu disusun tata tertib pelaksanaan tes baik yang berkenaan dengan peserta didik itu sendiri, guru, pengawas, maupun teknik pelaksanaan tes. Nah, ada para pengawas tes harus mengontrol pelaksanaan tes dengan ketat, tapi tidak mengganggu suasana tes. Nah, waktu yang digunakan itu harus sesuai dengan banyaknya soal yang diberikan sehingga peserta didik dapat bekerja dengan baik. Nah, peserta didik ini harus benar-benar patuh mengerjakan semua petunjuk dan perintah dari penguji. Nah, selanjutnya ada revisi dan merakit soal. Nah, setelah soal diuji coba dan dianalisis, kemudian direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi bahasa. Ada juga soal yang harus direvisi total, bagi yang menyangkut pokok soal maupun alternatif jawaban. Bahkan ada soal yang harus dibuang atau disisihkan. Nah, berdasarkan hasil revisi soal ini, barulah kita merakit soal menjadi suatu alat ukur yang terpadu. Nah, semua yang dapat mempengaruhi validitas skor tes seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, penataan soal, dan sebagainya harus kita perhatikan.
Selanjutnya ada pelaksanaan evaluasi, yang artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi itu sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes, tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun non-tes. Nah, dalam pelaksanaan eh, tes lisan ini kita harus memperhatikan tempat atau ruangan tes yang akan digunakan. Tempatnya terang dan enak dipandang, dan tidak kumuh atau tidak menyeramkan, karena sehingga peserta didik itu kalau melakukan tes merasa nyaman dan tidak gugup, tidak takut. Eh, Kita juga harus menciptakan suasana yang kondusif dan komunikatif. Tapi juga bukan berarti menciptakan suasana tes lisan ini menjadi suasana diskusi, debat, atau ngobrol santai. Nah, selanjutnya eh, tujuan pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada pengelolaan dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, untuk pengolahan data, ini dalam pengolahan data biasanya sering digunakan analisis statistik. Analisis statistik ini digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata. Tidak dapat diolah dengan statistik. Nah, ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil evaluasi, yaitu yang pertama men-skor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk men-skor ini atau memberikan angka diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Nah, langkah yang kedua adalah membuat skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Nah, yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf ataupun angka. Langkah yang terakhir adalah melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Nah, jika data sudah diolah dengan aturan-aturan tertentu, langkah selanjutnya yaitu menafsirkan data tersebut sehingga memberikan makna. Langkah penafsiran data ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan data itu sendiri, karena setelah mengolah data dengan sendirinya akan menafsirkan data itu sendiri. Karena setelah mengolah data dengan sendirinya ini akan menafsirkan hasil pengolahan itu.
Nah, memberikan penafsiran ini maksudnya membuat pernyataan mengenai hasil pengelolaan data yang didasarkan atas kriteria tertentu yang disebut norma. Nah, norma dapat ditetapkan terlebih dahulu secara rasional dan sistematis sebelum kegiatan evaluasi dilaksanakan. Nah, tetapi dapat pula dibuat berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi. Nah, ada dua jenis penafsiran data yang itu penafsiran kelompok dan penafsiran individual. Nah, penafsiran kelompok ini adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi. Nah, seperti prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap guru dan materi pelajaran yang diberikan dan distribusi nilai kelompok. Nah, tujuannya itu untuk sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok dan untuk mengadakan perbandingan antar kelompok. Nah, penafsiran individual yaitu penafsiran yang hanya dilakukan secara perorangan. Nah, misalnya kegiatan bimbingan, penyuluhan, atau situasi klinis lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik, pertumbuhan fisik, kemajuan belajar, dan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya ada pelaporan hasil evaluasi. Nah, semua hasil evaluasi ini harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua atau wali, atasan, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri sebagai akuntabilitas publik. Nah, laporan kemajuan belajar ini merupakan sarana komunikasi antara madrasah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang baik di antara mereka. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai yaitu konsisten dengan pelaksanaan penilaian di madrasah, memuat rincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah disatukan. Nah, menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar, mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi, dan memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Untuk laporan kemajuan siswa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu prestasi dalam mata pelajaran dan laporan pencapaian. Selanjutnya ada penggunaan hasil evaluasi. Tahap terakhir dari prosedur evaluasi ini adalah penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback pada semua
Selanjutnya ada penggunaan hasil evaluasi. Nah, tahap akhir dari prosedur evaluasi ini adalah penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Nah, laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk eh, laporan kemajuan belajar ini dibagi menjadi dua, laporan prestasi mata pelajaran dan laporan pencapaian. Nah, laporan prestasi mata pelajaran ini berisi tentang informasi pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, sedangkan laporan pencapaian ini adalah laporan yang menggambarkan kualitas pribadi peserta didik sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan, baik ekstra, intra, maupun kokurikuler yang kurun waktu tertentu. Nah, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.